Di lemari es Anda saat ini, mungkin ada makanan yang telah berubah menjadi racun mematikan. Saya akan bongkar 8 makanan yang bisa membunuh Anda pelan-pelan. Padahal kelihatannya bagus. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sukai video ini, tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton agar kita bisa saling mengenal dan saling mengingatkan. Di Indonesia, banyak orang masih percaya kulkas adalah penyelamat semua makanan. Pokoknya kalau sudah dingin, aman. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada makanan yang justru semakin berbahaya ketika terlalu lama disimpan. Apalagi kalau dimakan oleh lansia, yang daya tahan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Kesalahan kecil bisa berubah jadi masalah besar. Setiap minggu, ruang IGD menerima pasien lansia yang keracunan makanan. Mayoritas bukan karena masakan yang aneh-aneh, tapi karena makanan sisa yang dirasa masih bagus. Masalahnya, bakteri tidak bisa dilihat mata telanjang. Kita merasa aman, padahal di level mikroskopis, bakteri sedang pesta pora. Dan ketika dikonsumsi, tubuh lansia langsung kalah cepat dalam melawan kontaminasi yang sudah berkembang. Banyak keluarga tidak sadar bahwa kulkas hanya memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan menghentikannya. Ketika makanan sudah lebih dari batas aman, bakteri akan menghasilkan racun yang tidak bisa hilang walau dipanaskan ulang. Inilah yang paling berbahaya. Orang merasa aman setelah menghangatkan makanan, padahal racun dari bakteri tertentu tetap bertahan. Untuk lansia, racun sekecil apapun bisa memicu diare berat, dehidrasi, hingga masuk IGD. Karena itu, penting sekali memahami makanan apa yang aman disimpan, berapa lama batasnya, dan kapan harus dibuang. Banyak keluarga menunda-nunda dengan alasan, sayang kalau dibuang. Tapi justru rasa sayang itu berubah jadi petaka. Makanan yang terlihat biasa saja bisa menjadi bom waktu. Kesalahan sepele seperti menyimpan sisa lauk di rak kulkas yang suhunya tidak stabil pun bisa menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri berbahaya. Di video ini, dokter akan membongkar fakta yang jarang dibahas. Daftar makanan yang tampak aman, tetapi berubah menjadi racun bila terlalu lama disimpan di kulkas. Ini bukan menakut-nakuti. Ini pengingat agar keluarga, terutama yang memiliki orang tua lanjut usia, lebih berhati-hati dalam mengelola makanan. Karena satu keputusan, masih bagus kok, bisa berakhir di ruang IGD. Dan percayalah, Anda tidak ingin mengalaminya. Kasus kejadian nyata. Pagi itu, suasana IGD mendadak tegang ketika seorang pria lansia bernama Pak Lani dibawa masuk menggunakan tandu. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan keringat dingin bercucuran dari dahinya. Keluarganya panik, tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya dalam hitungan jam, kondisi Pak Lani berubah drastis. Padahal, sebelumnya beliau terlihat sehat, hanya menghabiskan sisa makanan dari kulkas. Tidak ada yang menyangka, makanan sederhana itu justru berubah menjadi pemicu keracunan serius. Perawat segera memasang infus dan memeriksa tanda vital. Tekanan darahnya turun, detak jantungnya tidak stabil, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda dehidrasi berat. Sang anak menangis sambil berkata, "Padahal cuma makan makanan sisa, Dok." Kalimat sederhana yang sering sekali diucapkan keluarga pasien lansia. Mereka tidak tahu bahwa makanan, sisa 3 hari, yang terlihat baik-baik saja, sebenarnya sudah penuh racun dari bakteri yang berkembang diam-diam di dalam kulkas. Beberapa jam sebelumnya, Pak Lani sarapan dengan lauk yang menurutnya masih aman. Tidak ada bau aneh, tidak ada perubahan warna, dan rasanya juga normal. Ini yang membuat banyak orang lengah. Makanan berbahaya tidak selalu menunjukkan tanda-tanda rusak. Bakteri seperti Bacillus cereus atau Salmonella menghasilkan racun yang tidak bisa dirasakan lidah. Dan racun itu tetap aktif, walau makanan sudah dipanaskan ulang. Tubuh lansia, yang daya tahan tubuhnya lebih lemah, langsung kewalahan melawannya. Saat dokter memeriksa,
Gejala Pak Lani mengarah pada keracunan makanan tingkat sedang hingga berat. Beliau mengalami muntah berulang, diare terus-menerus, dan detak jantung melemah karena kehilangan cairan. Keluarganya menatap dengan cemas. Di tengah kepanikan itu, dokter menanyakan pertanyaan sederhana. Kapan terakhir makanan itu dimasak? Ketika dijawab, 3 hari lalu, disimpan di kulkas, dokter langsung mengangguk. Kasus seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Detik itu juga, keluarga Pak Lani tersadar. Mereka terlalu percaya pada kulkas. Mereka mengira dingin berarti aman. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Kulkas hanyalah alat yang memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan mencegah racun terbentuk. Dan untuk tubuh lansia seperti Pak Lani, racun sekecil apapun bisa membuat tubuhnya tumbang. Dari kejadian inilah dokter memutuskan untuk mengedukasi masyarakat, membongkar daftar makanan yang tampak aman, tetapi sebenarnya bisa menjadi ancaman mematikan jika disimpan terlalu lama. Mengapa makanan bisa jadi racun? Banyak orang mengira kulkas bekerja seperti tombol, pos, untuk makanan. Begitu dimasukkan ke suhu dingin, dianggap semua bakteri berhenti berkembang. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Kulkas hanya memperlambat proses pembusukan, bukan menghentikannya. Bakteri yang sudah menempel sejak makanan dimasak tetap hidup, hanya bergerak lebih lambat. Dan selama mereka hidup, mereka juga memproduksi racun yang tidak terlihat mata. Yang membuat kondisi semakin berbahaya adalah fakta bahwa beberapa bakteri tahan dingin. Mereka bisa tetap berkembang meski dalam suhu kulkas 4 derajat Celcius. Misalnya Listeria monocytogenes, bakteri yang terkenal bisa berkembang biak justru di suhu rendah. Bayangkan, makanan yang awalnya aman, perlahan-lahan diambil alih oleh bakteri yang tidak dapat dideteksi dari aroma, warna, atau rasa. Ini sebabnya banyak lansia mengira makanannya masih bagus, padahal di tingkat mikroba, kondisinya sudah darurat. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika bakteri berkembang, mereka mengeluarkan racun yang disebut enterotoksin. Inilah yang paling licik. Enterotoksin tidak rusak walaupun dipanaskan. Jadi meski makanan sudah dipanaskan berkali-kali, racunnya tetap bertahan dan tetap memicu gejala keracunan. Ini yang sering membuat keluarga bingung. Loh, kan sudah dipanaskan? Kok masih keracunan? Karena masalahnya bukan lagi makanannya basi, tetapi racun yang sudah kadung terbentuk. Pada tubuh orang dewasa muda, racun tersebut masih mungkin dilawan. Tapi bagi lansia, kondisinya berbeda. Sistem kekebalan mereka lebih lambat dan lebih lemah. Proses pencernaan mereka juga tidak sekuat dulu. Akibatnya, sedikit racun saja bisa membuat tubuh mereka langsung jatuh sakit. Seringkali keracunan tidak terlihat parah di awal, mulai dari mual ringan, sakit perut, atau diare kecil. Namun, karena tubuh lansia lebih rentan dehidrasi, gejala ringan itu cepat berubah menjadi kondisi serius. Inilah alasan mengapa dokter begitu menekankan pentingnya aturan penyimpanan. Makanan bukan cuma terlihat dan terasa aman, tapi harus benar-benar berada dalam waktu dan suhu yang tepat. Kesalahan kecil seperti menaruh makanan panas langsung ke kulkas, membiarkan makanan terbuka, atau menyimpannya terlalu lama bisa menjadi pemantik bencana. Makanan memang tidak bisa bicara, tapi gejalanya bisa berteriak di tubuh, seperti yang dialami Pak Lani. Dan semua itu berawal dari pemahaman yang keliru tentang kulkas dan bakteri. Nasi sisa. Nasi adalah makanan paling sering disimpan di kulkas, dan juga yang paling sering bikin masalah. Banyak orang berpikir, ini cuma nasi. Aman-aman saja. Padahal, nasi adalah tempat favorit bakteri bernama Bacillus cereus. Bakteri ini bisa bertahan hidup bahkan setelah nasi dimasak, lalu berkembang lagi ketika nasi dibiarkan pada suhu ruang terlalu lama sebelum dimasukkan ke kulkas. Begitu nasi disimpan lebih dari 24 jam, risiko racun terbentuk meningkat drastis. Yang membuat Bacillus cereus berbahaya adalah sifatnya yang bandel. Ia bisa membentuk spora,
bentuk bertahan hidup yang sangat kuat. Spora ini tidak mati dengan panas dan tidak mati dengan dingin. Jadi ketika nasi dipanaskan kembali, bakteri yang sudah menghasilkan racun tetap meninggalkan jejak berbahaya. Hasilnya, muntah mendadak, diare parah, dan tubuh lansia bisa langsung drop hanya dalam beberapa jam setelah memakannya. Kesalahan umum lainnya adalah membiarkan nasi berada di suhu ruang terlalu lama sebelum disimpan. Banyak keluarga memasak nasi, memakannya, lalu membiarkan sisanya tetap berada di rice cooker yang dimatikan selama beberapa jam. Kondisi hangat seperti ini ibarat hotel mewah bagi bakteri untuk berkembang. Begitu masuk kulkas, prosesnya memang memperlambat, tapi kerusakan sudah terjadi sebelumnya. Ini yang sering bikin orang bingung, padahal baru 1 malam, padahal jam kritisnya justru terjadi sebelum nasi masuk kulkas. Nasi juga rawan kontaminasi silang. Misalnya, sendok yang digunakan bolak-balik untuk mengambil lauk dan nasi. Atau nasi dibiarkan terbuka tanpa penutup, sehingga mudah terkena percikan, debu, atau sentuhan tangan yang tidak steril. Semua itu mempercepat pertumbuhan bakteri. Ketika nasi dimakan oleh orang muda, mungkin gejalanya hanya berupa mual sebentar. Tapi bagi lansia, racun kecil itu bisa menjadi ancaman besar yang menguras cairan tubuh dan membuat mereka harus mendapat perawatan intensif. Jadi apa aturan amannya? Jangan simpan nasi lebih dari 24 jam di kulkas. Jika ingin lebih aman, habiskan pada hari yang sama atau masak secukupnya. Pastikan nasi ditaruh dalam wadah tertutup rapat, dan jangan biarkan berada di suhu ruang terlalu lama. Ingat, nasi mungkin terlihat putih, bersih, dan baik-baik saja. Tetapi bakteri di dalamnya bisa bekerja tanpa bau dan tanpa warna. Dan untuk lansia seperti Pak Lani, 1 porsi nasi sisa bisa saja menjadi awal petaka jika tak diwaspadai. Ayam matang. Ayam adalah lauk favorit banyak keluarga, tapi juga salah satu sumber keracunan paling sering ditemukan pada lansia. Masalahnya bukan pada cara memasak, tapi pada cara menyimpan dan lamanya disimpan. Banyak orang menyimpan ayam sisa di kulkas selama 2-3 hari dan merasa itu hal biasa. Padahal, ayam matang adalah makanan yang bisa menjadi surga bagi bakteri seperti Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Campylobacter. Begitu melewati batas aman 48 jam, potensi racun makanan meningkat berkali lipat. Yang sering tidak disadari adalah ayam matang memiliki struktur serat yang menyimpan kelembapan. Kelembapan ini adalah tempat ideal bagi bakteri untuk berkembang, bahkan pada suhu kulkas. Bila ayam tidak disimpan dalam wadah kedap udara, bakteri dari udara kulkas dapat menempel dan berkembang. Setiap kali kulkas dibuka dan suhu naik turun, bakteri semakin aktif. Hasil akhirnya adalah ayam yang kelihatan, berbau, dan terasa normal, bet penuh dengan toksin yang tak bisa terlihat. Banyak orang percaya bahwa memanaskan ulang ayam bisa membunuh semua bakteri. Sayangnya, kenyataan tak sesederhana itu. Memanaskan ulang memang membunuh bakteri hidup, tapi tidak menghilangkan racun yang sudah diproduksi sebelumnya. Racun dari bakteri seperti Staphylococcus aureus tetap aktif walau sudah dipanaskan berkali-kali. Inilah yang membuat lansia seperti Pak Lani mudah tumbang hanya karena memakan ayam sisa 2 hari lalu. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah membiarkan ayam matang berada di suhu ruang terlalu lama sebelum disimpan. Ada yang lupa, ada yang sengaja menunggu dingin sempurna. Faktanya, 2 jam pertama di suhu ruang saja sudah cukup bagi bakteri untuk berkembang cepat. Belum lagi jika ayam dibiarkan terbuka atau terkena sendok yang tidak steril. Semua hal ini mempercepat proses kontaminasi yang akhirnya menyelinap ke dalam tubuh tanpa disadari. Aturan emas untuk ayam matang sangat sederhana. Maksimal 48 jam di kulkas, dan harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Jika muncul sedikit saja bau berbeda atau tekstur lengket, jangan ambil risiko, langsung buang. Ayam memang lauk yang menggugah selera, tapi kalau sudah terlalu lama, ia bisa berubah menjadi sumber racun yang diam-diam menggerogoti kesehatan. Khusus lansia,
Sedikit kesalahan dalam penyimpanan ayam bisa berujung pada IGD, seperti yang dialami Pak Lani. Telur rebus sayur berkuah. Telur rebus. Bahaya yang sering diremehkan. Telur rebus sering dianggap makanan paling aman. Ah, ini kan cuma telur rebus. Mana mungkin bahaya? Padahal, telur rebus yang disimpan terlalu lama berisiko menjadi sarang bakteri seperti salmonella. Kulit telur memang terlihat keras, tapi bakteri bisa saja sudah ada di dalam putih telur sejak sebelum dimasak. Ketika sudah direbus, telur tetap memiliki batas waktu aman. Lebih dari 1 minggu di kulkas, struktur proteinnya mulai berubah, membuatnya lebih mudah menjadi media pertumbuhan bakteri. Kesalahan umum saat menyimpan telur rebus. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah menyimpan telur rebus tanpa kulit dan membiarkannya menyerap aroma kulkas. Telur yang tidak disimpan dalam wadah tertutup dapat terkontaminasi bakteri dari bahan makanan lain. Selain itu, banyak keluarga menaruh telur yang baru direbus ke kulkas saat masih panas, menyebabkan embun terbentuk di permukaannya. Embun inilah yang menciptakan kelembapan tinggi, kondisi yang sangat disukai bakteri untuk berkembang biak. Sayur berkuah. Tampak aman, padahal berbahaya. Berikutnya adalah sayur berkuah seperti sop, sayur bening, soto, atau capcay. Makanan ini sering dipanaskan berulang-ulang dan dianggap tetap aman selama masih hangat. Padahal, sayur berkuah memiliki risiko kerusakan lebih cepat dibanding lauk kering. Selain kaya air, sayur berkuah juga biasanya mengandung protein dari daging, ayam, atau udang, yang membuat pertumbuhan bakteri jauh lebih cepat. Bahkan di kulkas sekalipun, sayur berkuah hanya aman maksimal 24 jam. Efek listrik mati. Suhu kulkas tidak stabil. Satu hal yang sering diabaikan adalah kondisi suhu kulkas. Jika listrik mati walau hanya 1-2 jam, suhu di dalam kulkas bisa naik dan membuat bakteri aktif kembali. Pada sayur berkuah, kenaikan suhu kecil saja cukup untuk membuat bakteri berkembang pesat. Begitu dimakan oleh lansia, gejalanya bisa sangat cepat. Mual, perut kram, hingga muntah berulang. Semua ini terjadi meskipun rasa sayur masih normal, karena racun bakteri tidak mengubah rasa. Solusi aman untuk telur sayur berkuah. Untuk telur rebus, aturan aman adalah maksimal 7 hari di kulkas, lebih cepat lebih baik. Simpan dalam wadah kedap udara agar tidak menyerap kontaminasi. Untuk sayur berkuah, jangan lewatkan batas 24 jam, dan jika ragu, jangan dimakan. Selalu dinginkan makanan lebih dulu sebelum disimpan, tapi jangan lebih dari 2 jam di suhu ruang. Ingat, lansia seperti Pak Lani sangat sensitif terhadap racun makanan. Sedikit saja kelalaian, efeknya bisa besar dan cepat. Ikan matang produk susu. Ikan matang. Bahaya dari dalam dagingnya. Ikan adalah salah satu sumber protein terbaik, tapi juga salah satu yang paling cepat rusak. Setelah dimasak, ikan hanya punya sedikit waktu sebelum bakteri berkembang. Banyak keluarga menyimpan ikan matang di kulkas hingga 2-3 hari, padahal ini sangat berisiko. Ikan memiliki struktur daging yang lembut dan kaya histidin. Ketika disimpan terlalu lama, bakteri akan mengubah histidin menjadi histamin, racun yang dapat memicu reaksi alergi serius, bahkan pada orang yang sebelumnya tidak punya alergi. Toksin histamin yang tidak bisa dihancurkan panas. Berbeda dari racun makanan biasa, toksin histamin tidak rusak oleh panas. Artinya, memanaskan ulang ikan tidak membuatnya aman. Bahkan jika ikan tampak normal, tidak berbau, dan rasanya masih enak, racunnya bisa saja sudah terbentuk. Pada lansia, paparan histamin dapat memicu gejala berupa kemerahan pada kulit, jantung berdebar, pusing, muntah, hingga kolaps. Semua itu bisa terjadi hanya dari 1 porsi ikan matang yang sudah disimpan terlalu lama. Kesalahan umum dalam menyimpan ikan. Kesalahan terbesar keluarga adalah menyimpan ikan dalam wadah terbuka, atau membiarkannya dingin terlalu lama sebelum masuk kulkas. Ikan yang dibiarkan lebih dari 2 jam pada suhu ruang sudah memasuki zona bahaya, di mana bakteri berkembang cepat. Belum lagi jika ikan disimpan bersama makanan berbau kuat lain di kulkas, risiko kontaminasi silang makin tinggi.
Semua ini membuat ikan yang awalnya segar berubah menjadi bom waktu bagi tubuh lansia yang rentan. Produk susu. Sumber bakteri yang sering tak disadari selain ikan, produk susu adalah penyebab keracunan yang sangat sering terjadi. Susu UHT, yogurt, keju, hingga susu segar semuanya punya batas penyimpanan ketat. Kesalahan yang sering terjadi adalah meminum susu yang bau dan rasanya masih normal. Padahal setelah dibuka, susu UHT hanya aman 3-4 hari. Bakteri seperti Listeria dan E. coli bisa berkembang tanpa mengubah rasa secara signifikan, membuatnya tampak aman padahal berbahaya. Aturan aman produk susu untuk lansia seperti Pak Lani, produk susu harus disimpan seperti bahan sensitif. Jangan pernah mengembalikan susu yang sudah keluar dari kulkas lebih dari 30 menit. Jangan minum susu langsung dari kemasan, karena bakteri dari mulut bisa masuk dan berkembang. Dan jika menemukan sedikit saja perubahan bau atau rasa, jangan ambil risiko, buang. Produk susu adalah makanan yang kaya gizi, tetapi juga sangat cepat rusak jika tidak disimpan dengan benar. Roti buah potong. Roti, tampil polos, tapi menyembunyikan jamur mikroskopis. Roti tawar adalah salah satu makanan paling sering disimpan lama. Masih banyak orang yang berpikir selama tidak terlihat jamur hijau atau putih, berarti aman dikonsumsi. Padahal, jamur memiliki fase tak terlihat. Fase awal di mana miseliumnya tumbuh di dalam roti, namun belum muncul ke permukaan. Pada fase ini, roti hanya tampak sedikit lembut, sedikit lembab, tapi sebenarnya sudah terkontaminasi spora jamur dan toksin mikroskopis. Lansia yang mengonsumsi roti berjamur dalam tahap awal sering mengalami batuk, mual, dan gangguan pencernaan tanpa tahu penyebabnya. Roti cepat rusak akibat kelembapan. Masalah lainnya adalah kelembapan kulkas. Roti yang disimpan di kulkas sering mengalami kondensasi, munculnya butiran air kecil di dalam plastik. Kelembapan ini adalah kondisi ideal bagi jamur untuk berkembang. Jamur tidak butuh waktu lama, kurang dari 48 jam saja, roti bisa mulai mengalami pertumbuhan jamur meski belum terlihat. Pada lansia, zat mikotoksin dari jamur dapat memicu reaksi alergi, perut kembung, hingga gangguan pernapasan ringan. Buah potong. Indah dilihat, berbahaya jika terlalu lama. Buah potong adalah jebakan manis lain yang sering membuat keluarga lengah. Ketika buah sudah dipotong, perlindungan alaminya hilang. Daging buah terpapar udara, bakteri dari tangan, pisau, talenan, dan wadah. Dalam waktu 1-2 hari saja, buah potong bisa menjadi sarang bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Yang bikin bahaya, buah potong tetap terlihat segar dan berwarna cantik, padahal jumlah bakterinya sudah meningkat berkali lipat. Kesalahan penyimpanan yang sering tak disadari. Banyak keluarga menyimpan buah potong tanpa penutup, atau menaruhnya dalam tempat yang tidak kedap udara. Ada pula yang memotong buah menggunakan pisau yang sama untuk daging, menciptakan kontaminasi silang yang jauh lebih berbahaya. Buah potong juga cepat rusak karena kadar airnya tinggi, sehingga bakteri berkembang dalam hitungan jam. Untuk lansia, infeksi dari buah potong yang terkontaminasi dapat menyebabkan diare, muntah, hingga dehidrasi berat. Aturan aman, jangan tertipu bentuk dan warna untuk roti. Aturan aman sederhana. Jika terasa lembab atau ada sedikit saja perubahan aroma, buang, meski belum tampak jamur. Jangan simpan roti terlalu lama di kulkas. Lebih baik simpan di freezer jika ingin tahan lama. Untuk buah potong, batas maksimal penyimpanan adalah 24-48 jam saja. Simpan dalam wadah kedap udara dan pastikan alat pemotong bersih. Ingat, makanan yang tampak cantik dan segar tidak selalu aman. Untuk lansia seperti Pak Lani, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Aturan emas penyimpanan makanan. Aturan emas yang sering diabaikan. Banyak keluarga merasa sudah benar dalam menyimpan makanan, padahal kenyataannya jauh dari aman. Semua bermula dari keyakinan keliru bahwa kulkas bisa mengatasi apapun. Padahal tidak semua bagian kulkas punya suhu stabil. Tidak semua makanan cocok disimpan lama,
dan tidak semua wadah mampu mencegah kontaminasi. Aturan emas penyimpanan makanan bukan hanya soal rapi, tapi soal melindungi kesehatan keluarga, terutama lansia seperti Pak Lani yang tubuhnya lebih sensitif terhadap racun makanan. Batas waktu adalah kunci utama. Aturan paling penting adalah memahami bahwa makanan punya jam kedaluarsa, meski berada di kulkas. Nasi hanya aman 24 jam. Sayur berkuah aman 24 jam. Ayam atau ikan matang aman 48 jam. Buah potong maksimal 48 jam. Produk susu 3-4 hari setelah dibuka. Dan telur rebus 7 hari. Lebih dari itu, risiko bakteri dan racun meningkat cepat. Banyak keluarga melanggar aturan ini karena merasa sayang membuang makanan, padahal risiko IGD jauh lebih mahal. Suhu kulkas harus tepat dan konsisten. Kulkas seharusnya berada pada suhu 1-4 C. Namun kenyataannya, banyak kulkas rumah tangga suhunya naik turun karena terlalu penuh, sering dibuka, atau mengalami gangguan aliran listrik. Setiap kenaikan suhu sekecil apapun akan membuat bakteri kembali aktif. Inilah sebabnya makanan terlihat normal, tapi sebenarnya sudah masuk fase berbahaya. Lansia sangat cepat merasakan efeknya, diare, mual, pusing, hingga dehidrasi parah. Wadah kedap udara mengurangi risiko drastis. Wadah tertutup rapat bukan sekadar gaya hidup, lebih rapi. Ini sebenarnya senjata utama melawan bakteri. Wadah kedap udara mencegah kontaminasi silang, melindungi makanan dari percikan, aroma menyengat, dan bakteri dari bahan lain. Selain itu, wadah seperti ini menjaga kelembapan tetap stabil sehingga makanan tidak cepat rusak. Tapi wadah bagus saja tidak cukup. Harus disertai label tanggal agar keluarga tahu persis kapan makanan dimasukkan ke kulkas. Ini kecil, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Buang jika ragu. Nyawa lebih berharga. Aturan terakhir, dan paling sering dilanggar, jika ragu, buang. Banyak orang menahan diri membuang makanan karena merasa sayang. Tapi tidak ada yang lebih mahal daripada kesehatan. Jika bau sedikit aneh, tekstur berubah, atau sudah melewati batas simpan, jangan ambil risiko. Untuk lansia seperti Pak Lani, racun makanan tidak bisa ditawar. Kulkas memang membantu, tapi tidak bisa menggantikan kehati-hatian. Lebih baik kehilangan sedikit makanan daripada kehilangan kesehatan keluarga. Kesadaran yang harus dibayar mahal. Kisah Pak Lani bukan kejadian langka. Setiap hari, IGD menerima pasien lansia dengan gejala keracunan makanan, gejala yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan memperhatikan cara menyimpan makanan. Banyak keluarga mengandalkan rasa, bau, dan feeling. Padahal bakteri dan racun tidak selalu membuat makanan tampak atau tercium aneh. Kesalahan kecil seperti menyimpan lauk 2 hari terlalu lama, atau memanaskan sayur berkali-kali dapat mengubah makanan biasa menjadi ancaman serius. Pelajaran berharga dari kasus nyata apa yang dialami Pak Lani mengingatkan kita bahwa kulkas bukan alat ajaib. Ia hanya memperlambat, bukan menyembuhkan. Racun bakteri tidak hilang meski makanan terlihat segar. Tubuh lansia, dengan imunitas yang jauh lebih lemah, lebih mudah tumbang. Dalam sekejap, makanan sisa yang dianggap aman dapat berubah menjadi sumber dehidrasi parah, muntah-muntah, dan bahkan rawat inap. Mengerti batas waktu penyimpanan makanan sama pentingnya dengan mengerti cara memasaknya. Tanggung jawab keluarga mengurus lansia bukan hanya soal memberi perhatian, tapi juga menjaga makanan yang mereka konsumsi. Mulai hari ini, keluarga harus lebih disiplin. Simpan makanan di wadah tertutup, beri label tanggal, dan pastikan kulkas berada di suhu ideal. Jika ragu terhadap kondisi makanan, jangan berdebat, buang saja. Makanan basi mungkin tampak sepele, tapi konsekuensinya bisa membuat lansia masuk rumah sakit dalam hitungan jam. Banyak orang masih belum tahu bahwa makanan biasa seperti nasi, ayam, buah potong, atau sayur berkuah bisa menjadi berbahaya. Konten edukasi seperti ini penting untuk dibagikan, karena bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, terutama lansia yang lebih rentan. Ketika satu keluarga paham bahaya makanan basi,
Mereka tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga memastikan orang tua mereka mendapatkan makanan yang aman setiap hari. Jadi, setelah mengetahui semua fakta ini, jangan diam saja. Cek kulkas Anda hari ini. Buang makanan yang sudah melewati batas aman. Atur ulang kebiasaan penyimpanan. Dan yang paling penting, bagikan video ini agar lebih banyak keluarga tidak melakukan kesalahan yang sama. Keselamatan lansia bukan urusan nanti. Ini urusan sekarang. Jangan tunggu sampai ada yang tumbang dulu seperti Pak Lani. Tindakan kecil Anda hari ini bisa mencegah masuk IGD besok.